Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat izinnya lah kita semua bisa berkumpul untuk mendengarkan kultum kuliah 7 menit yang kebetulan saya ditugasi untuk mengangkat hikmah puasa Ramadan dihubungkan dengan kesehatan. Kalau kita merujuk dari di mana ayat suci Al-Quran pada kita semua, saya rasa para jamaah sudah berulang-ulang mendengarkan surah ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari pernyataan Al-Quran ini sudah jelas bahwa kepada orang-orang yang beriman, jadi orang yang beriman. Jadi biasanya kalau kita dengar dalam Al-Quran menyebutkan ya ayyuhan nas, pada manusia ini orang yang beriman, berarti level tingkatannya itu lebih tinggi daripada manusia. Kenapa? Karena kan diminta untuk berpuasa. Kalau bicara soal berpuasa, tentu ini sesuatu hal yang berat. Artinya apa? Ketika seperti saat ini ya, di mana kalau di luar bulan suci Ramadan kita bisa makan, minum kopi, makan goreng-gorengan. Kalau yang sudah punya suami atau punya istri bisa melakukan hubungan badan. Tapi di bulan Ramadan ini karena ketakwaan kita kepada Allah dan karena kita orang-orang yang beriman, maka diminta kita untuk berpuasa. Pasti ada rahasia di balik kenapa kita mesti berpuasa ini. Ya, walaupun dalam berbagai macam hadis atau Al-Quran bahwa akan dijanjikan oleh Allah bahwa akan pahala yang besar buat siapapun yang berpuasa, dan berbagai macam pahala dilipat gandakan selama kita melakukan berbagai macam ibadah baik wajib maupun sunnah di dalam bulan suci Ramadan ini. Tapi tentu secara medis kita juga coba melihat kenapa sih kita ini perlu juga berpuasa. Toh yang dianjurkan atau yang wajib ini hanya 1 bulan dalam 12 bulan. 11 bulan kita dibebaskan untuk kita bisa makan minum di siang hari. Walaupun pada sebagian besar disunahkan juga untuk mengikuti puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Atau ada yang mengikuti puasa Daud, Senin selang puasa, selang tidak berpuasa. Tapi pada umumnya yang wajib itu ya hanya kita berbulan suci Ramadan ini, 1 bulan penuh ini. Jadi kalau kita tilik dari manfaat kita berpuasa ini, ada 3 hal yang kita bisa lihat. Pertama adalah keteraturan. Disinilah kita belajar keteraturan. Keteraturan dalam arti kata bahwa kita makan ya dan minum itu hanya pada saat berbuka dan hanya pada saat sahur. Disinilah ada yang kita bilang nilai keteraturan. Pasti range-nya juga nggak terlalu beda. Rata-rata umat muslim ketika berpuasa dia akan sahur kira-kira jam 3 sampai jam 4. Atau mungkin juga ada yang mendekati waktu imsak misalnya. Tapi seputarannya itu range-nya kecil sekali. Lain kalau kita tidak di bulan suci Ramadan. Orang ada yang sarapan pagi, ada yang tertib sarapan pagi, ada yang tidak sarapan pagi. Jadi ini ketidakteraturan terjadi di luar bulan suci Ramadan. Kemudian apalagi pada saat sahur, pada saat berbuka, umumnya orang akan menantikan saat berbuka tersebut. Karena nikmat Allah itulah ketika kita berpuasa 13-14 jam, kita diperbolehkan untuk makan dan minum. Karena memang sudah masuk waktu maghrib. Nah, ini juga menunjukkan sebagian besar pasti akan mengambil peluang ini, sehingga secara masyarakat secara umum yang melakukan ibadah puasa pasti akan berbuka di putaran waktu jam 6 sampai setengah 7. Jadi disinilah kita dilatih untuk melakukan sesuatu keteraturan. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa sesuai juga dengan kita tidak boleh makan berlebih-lebihan. Maka pada saat berpuasa pasti kita kurangi makan.
Yang selama ini mungkin pada saat di luar berpuasa kita akan ngemil pada jam 10 misalnya. Nanti mungkin jam 1 kita ngemil lagi. Terus seperti itu bisa aja sepanjang waktu kita mengunyah pada saat kita tidak berpuasa. Ada kesan kita pun juga mengkonsumsi makanan minuman menjadi berlebih-lebihan. Tapi pada saat puasa ini kita dikendalikan diri kita. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita benar-benar mengamalkan bahwa makan tidak boleh berlebihan. Walaupun pada sebagian orang mengambil kesempatan ketika berbuka makannya di berlebih-lebihan. Bahkan yang kita punya kesempatan untuk tidak makan siang didobelkan pada makan malam. Jadi tentu secara umum mestinya kita bisa melaksanakan amanah untuk tidak makan dan minum secara berlebih-lebihan. Kemudian hal yang ketiga adalah pengendalian diri. Saya rasa sudah sering sampaikan bahwa kita harus sabar, ya. Sabar itu disayang Tuhan misalnya. Jadi artinya banyak hal-hal yang dimana kita diminta untuk berbuat sabar. Pengendalian diri. Kemudian juga pada masa seperti di berpuasa ini, ya sesuai juga disebutkan bahwa banyak orang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, ya tapi tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena ya dia tetap melakukan berbagai macam aktivitas atau kegiatan yang dalam tanda petik memang tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai ibadah puasa, bahkan sebutkan tadi hanya mendapatkan lapar dan haus saja, karena tidak mendapatkan pahala. Karena itu, maka kita diminta untuk meningkatkan amalan-amalan kita. Baik itu sholat sunnahnya kita tingkatkan, kemudian juga bacaan Al-Qur'annya, ya, kemudian juga ibadah-ibadah yang lain, beramal, berbagi. Tentu ini adalah poin di mana terjadilah pengendalian diri yang begitu baik di satu sisi, dan kemudian juga jiwa kita menjadi lebih tenang. Secara umum saya sampaikan, sebagian kasus-kasus penyakit dalam itu berhubungan dengan faktor psikis. Baik kita bicara soal penyakit hipertensi, pasien-pasien yang tekan darah tidak terkendali itu berhubungan mungkin dengan faktor stres yang berlebih-lebihan. Orang ada tiba-tiba tadinya dalam keadaan masih sehat, kemudian karena sesuatu hal akhirnya mengalami serangan jantung. Itu juga karena faktor stres yang berlebihan. Begitupun juga orang sakit mah. Ya, dia selalu cemas, gelisah, dan ini juga akan merangsang produksi asam lambung. Jadi hal-hal ini yang kadangkala memang membuat kita menjadi lebih tenang. Tidak tenang di dalam kita tidak berpuasa. Nah, oleh karena itulah maka pada kesempatan ini yang saya bilang tadi, ada 3 manfaat kita berpuasa: keteraturan, mengurangi makan agar minum tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah kita menjadi pengendalian diri, kita akan lebih sabar. Dan insya Allah dengan kita mengamalkan ketiga hal ini, pasti itu akan berhubungan dengan faktor sehat kita. Saya ambil contoh saja bicara dengan sakit mah. Sakit mah itu sebagian besar orang sakit mah itu sakit mah fungsional. Sakit mah fungsional itu kita sebutkan bahwa sakit mah fungsional itu terjadi kenapa? Karena ketidakteraturan makan. Karena apa? Karena tadi mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat untuk lambung, coklat, keju, lemak secara berlebih-lebihan. Begitupun juga mungkin juga mengkonsumsi, kalau dia seorang perokok dia akan merokok sepanjang waktu. Padahal rokok itu akan memperberat lambung orang tersebut begitu. Dan kemudian hal yang lain juga yang tentu akan membawa dampak positif buat orang sakit mah adalah pengendalian diri. Yang saya sebutkan tadi, umumnya mereka stres, gelisah, ya bisa saja ini karena faktor pekerjaan, bisa karena berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari, ya, kemudian juga mungkin hubungan suami istri dengan keluarga, atau mungkin pekerjaan terlalu berat sehingga dia kecapean, kelelahan, karena sesuatu hal kurang tidur. Ini adalah faktor-faktor stres yang bisa meningkatkan asam lambung. Jadi dengan kita puasa dengan baik, keteraturan, tidak mengkonsumsi makanan yang berlebihan, kemudian pengendalian diri, ini adalah nilai positif di mana seseorang yang sakit mah itu akan baik. Ya, jadi ini hal-hal yang memang kita mesti perhatikan sekali lagi, bahwa agar kita benar-benar bisa kita bisa mengendalikan diri. Bagaimana juga kita hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, puasa adalah perisai, maka jangan berkata kotor dan berbuat jahil. Jika ada orang yang mengajak bertikai atau mengejek, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa.
sebanyak 2 kali. Jadi ini adalah contoh di mana kita akan lebih tenang menghadapi situasi yang ada. Oke, kita merasa kesal terhadap sesuatu hal, tapi karena kita ingat bahwa kita berpuasa, maka kita redam kesal tersebut. Peredaman kesal ini tentu akan membawa dampak buat orang yang misalnya mempunyai masalah dengan lambungnya, karena tentu pengendalian diri ini akan menyebabkan pengendalian asam lambung juga menjadi lebih baik. Begitupun juga bicara soal hipertensi darah tinggi. Orang-orang yang hipertensi menjalankan puasa dengan baik, itu cenderung tekanan darahnya akan terkontrol. Karena dia udah pasti mengurangi makan makanan. Selama ini berlebihan mungkin makan makanan asin yang tidak terkontrol, karena dia tidak berpuasa. Kemudian juga hal yang lain adalah karena dia misalnya tadi pengendalian diri tadi, misalnya marah-marah, tapi karena dia berpuasa dia akan mengendalikan diri. Jadi ini banyak hal lagi yang manfaat dari berpuasa, ya, khususnya di bidang kesehatan yang menjadi hikmah kesehatan, ya, sehingga oleh karena itulah maka saya berharap Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini saya ingatkan kembali agar kita benar-benar bisa memanfaatkan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tadi disebutkan ini untuk kita mencapai ketakwaan kepada Allah di satu sisi, tapi kita pun juga mempunyai manfaat sehat, ya, karena kita tadi hidupnya menjadi lebih teratur, kemudian juga kita mengurangi konsumsi makanan secara berlebihan, dan kemudian juga kita mengendalikan diri. Ada satu sisi lagi, sisi sosial yang terjadi pada kita berpuasa itu. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat berpuasa ini menimbulkan rasa prihatin kita, ya, berbagi serta kasih sayang kepada sesama manusia, terutama fakir miskin. Kita bisa merasakan, karena pada waktu tidak berpuasa, banyak sebagian dari masyarakat kita mungkin juga susah untuk makan di siang hari. Ya mungkin karena tidak ada makanan, dia akhirnya tidak makan sama sekali. Nah disinilah kesempatan kita untuk mengingatkan bahwa puasa ini akan kondisi laparnya orang-orang miskin. Dan ini pun juga memberikan energi positif buat jiwa kita. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah dalam puasa Ramadan kali ini kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga kita pun mendapatkan pahala yang besar pada saat di akhir puasa Ramadan nanti. Seperti dijanjikan bahwa kita akan terlahir seperti bayi yang baru lahir, tanpa dosa dan juga tentu dalam keadaan sehat. Demikianlah para jamaah sekalian, kultum yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.